Hanya Nabi Muhammad SAW pernah, Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa riwayat dinukil oleh Al-Mundhir dalam kitab Sahih atau dalam kitab Targhib Tarhib, beliau disahihkan oleh Syekh Albani hadis-hadisnya. Beliau pernah naik mimbar, kemudian kebetulan anak tangga mimbar beliau 3. Setiap kali beliau naik satu tangga, beliau mengatakan amin. Tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Lalu para sahabat mengatakan setelah beliau turun, ya Rasulullah, kami mendengar sesuatu yang belum pernah Anda ucapkan sebelumnya. Kenapa ini? Ada apa sebenarnya? Kenapa Anda ucapkan amin 3 kali? Kata Nabi SAW, tadi di anak tangga pertama, Jibril datang kepadaku dan mengatakan, hai Muhammad, doakan kecelakaan, katakan amin kecelakaan bagi orang yang mendapatkan Ramadan. Dia hidup seperti kita sekarang masih diberikan kesempatan. Terlalu banyak miliaran mungkin orang yang sudah meninggal sebelum kita yang tidak punya peluang lagi seperti kita sekarang. Dia mendapatkan Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi sementara dia belum diampuni. Katakan amin. Kata Nabi SAW, amin. Maksudnya kalau Ramadan saja semua orang berusaha menjadi orang baik, dia tidak jadi baik. Kalau Ramadan semua orang mendekatkan diri kepada Allah, dia tidak mendekatkan diri kepada Allah. Di bulan Ramadan orang semua menjauhi apa yang diharamkan, dia juga tidak melakukan. Lalu kapan dia mau jadi baik? Ini bulan betul-betul pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Nabi SAW yang kedua, Jibril mengatakan, katakan amin kecelakaan, aminkan doa ini bagi orang yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Artinya dia tidak berbakti selama keduanya hidup atau salah satunya hidup. Katakan amin. Kata Nabi SAW, amin. Dan katakan amin juga kecelakaan bagi orang yang mendengarkan namamu disebutkan lalu dia tidak membaca salawat kepadamu. Maka Nabi SAW mengatakan amin. Tapi saksi bahasan kita adalah potongan pertama hadis, bagaimana orang yang mendapatkan Ramadan lalu tidak membawa perubahan pada dirinya. Salah satu contoh Bapak Ibu sekalian yang disayangkan sekali, orang-orang yang sudah ikut pelatihan spiritual yang luar biasa di Ramadan ini, mereka pada saat tiba Idul Fitri nanti, insyaAllah Allah masih kasih kita umur, Allah semoga memberikan kita banyak Ramadan-Ramadan yang akan datang, semuanya dengan kesehatan dan juga kesempurnaan iman dan amal saleh, Allahumma amin. Maka di saat Idul Fitri ada 2 orang yang dua-duanya mengucapkan Alhamdulillah. Yang pertama mungkin yang keliru, karena dia mengatakan Alhamdulillah tapi bukan karena dia siap untuk menerapkan ilmu hasil pelatihan Ramadannya. Bukan lagi Alhamdulillah karena saya siap puasa, saya siap sholat malam, karena sudah terlatih dengan tarawih di bulan Ramadan, saya tidak perlu lagi membaca Al-Quran dan seterusnya. Maka dia bersyukur kepada Allah karena lepas tanda kutip dari penjara ibadah. Ini keliru. Jangan sampai ada di antara kita yang hadir di sini ataupun mengikuti acara kami online ini, teman-teman sekalian menjadi orang seperti ini. Dan itu banyak terjadi. Terbukti mereka Ramadan sangat dekat dengan Allah, begitu selesai Ramadan kendor lagi imannya, kembali kepada pelanggaran dan keterpurukan imannya. Kemudian Ramadan akan datang baru coba memperbaikinya. Tapi jadilah sosok orang yang kedua yang mengucapkan Alhamdulillah, tapi Alhamdulillah tepat sasaran. Alhamdulillah saya sekarang siap menerapkan hasil daripada training Ramadan. Selama sebulan teman-teman kita dilatih terbiasa puasa, maka kita saatnya terapkan puasa-puasa sunnah. Ada 6 hari bulan Syawal, kata Nabi SAW, siapa yang puasa Ramadan diikuti 6 hari saja dari bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa selama 365 hari atau 1 tahun penuh. Anda bayangkan kalau Anda kerja di kantor begini, atasan Anda mengatakan siapa saja di antara staf bekerja full Januari 1 bulan, terus ditambah 6 hari saja dari bulan Februari, berarti 5 pekan saja dia bekerja misalnya, maka dia akan mendapatkan gaji setahun penuh. Saya yakin semua pegawai akan berlumba-lumba, kerja 5 pekan tapi gajinya 12 bulan. Nah seperti itu sebenarnya orang dengan puasa Ramadan ini ditambah 6 hari saja dari bulan Syawal, maka sama dengan pahala 365 hari non-stop puasa. Itu berat sekali, tapi bisa kita dapatkan hanya dengan menambah 6 hari dari bulan Syawal. Kita harusnya sudah mudah untuk melakukan itu karena sudah sebulan kita terbiasa terlatih puasa. Ada puasa Senin dan Kamis. Bukankah Nabi SAW waktu ditanya kenapa anda puasa Senin dan Kamis, kata Nabi SAW, karena 2 hari ini amal-amal soleh sedang dilaporkan ke langit kepada Allah, dan saya ingin pada saat dilaporkan saya sedang puasa, karena puasa adalah ibadah yang paling afdal.
Dalam sebuah hadis Bukhari, kata Nabi SAW, semua amal ibadah anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya kecuali puasa. Allah Azza wa Jal berfirman, karena dia adalah puasa milikku dan aku membalasnya secara langsung. Dia meninggalkan makanannya, minumannya dan syahwatnya karena aku. Jadi memang puasa ini adalah amal yang paling afdal. Kita punya puasa 3 hari setiap bulannya, dikenal dengan Ayyamul Bid. Kata Nabi SAW kepada Abi Dzar radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih, kalau engkau ingin puasa 3 hari setiap bulan, hai Abi Dzar, jadikanlah ke 13, 14, 15. Maksudnya tanggal 13, 14 dan 15 dari bulan Hijriah setiap bulannya. Dan beliau mengatakan puasa 3 hari setiap bulan sama pahalanya dengan puasa setahun penuh. Kita punya puasa 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini dikenal dengan hari-hari emas seorang muslim. Jadi sekarang kita berada di Ramadan, bulan ke-9. Nanti kita akan masuk satu Syawal Idul Fitri. Satu Syawal itu pas Idul Fitri, itu berarti bulan Syawal, bulan ke-10. Nanti ada bulan Zulqa'dah, ada bulan ke-11, ada bulan Zulhijjah, bulan ke-12. Bulan Zulhijjah ini 9 hari pertamanya itu dianjurkan berpuasa. Hari ke-10-nya itu Idul Adha. Artinya 9 hari berturut-turut sebelum hari raya Idul Adha. Coba anda catat baik-baik, hadis ini luar biasa. Kata Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha habbu ilallah min hadil ayyam, yakni 10. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana semua jenis amal saleh lebih Allah cintai dibandingkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka para sahabat mengatakan, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah, wahai utusan Allah, perang pun di jalan Allah, perang, jihad juga belum bisa menyamai makna hadisnya. Amal-amal soleh sekecil apapun yang kami kerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, walaupun cuma zikir misalnya subhanallah atau takbir Allahu Akbar atau bersedekah 1.000 rupiah, kata Nabi SAW, walal jihadu fisabilillah, berperang pun di jalan Allah belum bisa menyamai pahala amal-amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, illa rajulun kharaja binafsi wa mali wa lam yarji bidzalika bi syai', kecuali seseorang yang dia keluar berperang membawa jiwanya dan hartanya. Dia ikut berperang, dia bawa seluruh hartanya, kemudian dia tidak membawa pulang keduanya. Dia terbunuh mati syahid, hartanya semua habis diinfakkan di jalan Allah, baru sama pahalanya dengan amal sekecil apapun dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Puncaknya sebenarnya itu adalah ibadah haji di situ. Tapi selain haji dianjurkan puasa 9 hari. Bagi anda yang mampu 9 hari bagus, kalau tidak mampu bisa 2 hari, bisa 3 hari. Kalau tidak juga maka minimal jangan kehilangan tanggal 9 Zulhijjahnya, 1 hari sebelum Idul Adha. Ini dikenal biasanya dengan hari Arafah. Kata Nabi SAW, puasa hari Arafah bisa membersihkan dosa-dosa setahun yang lalu, 365 hari yang lalu dan setahun yang akan datang. 365 hari ke depan, 700 hari lebih diampuni dosa kita hanya dengan puasa sehari ini. Kita juga punya puasa Tasu'a dan Ashura, 9 dan 10 Muharram. Nabi SAW ya mengingatkan kepada kita puasa hari Ashura tanggal 10 Muharram bisa membersihkan dosa-dosa setahun yang lalu. Kenapa ada 9-nya? Agar kita tidak menyerupai orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi juga berpuasa di tanggal 10 Muharram. Ini salah satu efek. Kalau anda bisa amalkan ini, berarti anda termasuk orang yang menjaga ya hasil pelatihan anda di Ramadan. Kalau anda menjadi golongan kedua, anda tidak mau luput dari puasa-puasa seperti ini, kecuali anda punya udzur, misalnya anda lagi musafir, lagi sakit, dan anda sudah tahu selama puasa Ramadan sebulan non-stop saja kita masih bisa hidup, tidak ada masalah. Tidak ada orang meninggal karena puasa. Justru puasa itu adalah kesehatan, teman-teman. Kalau kita ibaratkan badan kita, Bapak Ibu sekalian, adalah mesin, saya yakin mungkin rusak kalau tidak diservis. Mobil aja, kendaraan kita butuh servis. Selama 11 bulan yang lalu mungkin, kalau anda renungi baik-baik, mungkin kita bebas makan yang panas, yang dingin, ya maksudnya makanan yang panas, yang hangat, atau yang di kondisi dingin pun kita minum juga begitu, yang pedas, yang asam, ya ini semua kita konsumsi. Tubuh kita ini butuh diservis, teman-teman. Mesin saja, mobil, pesawat butuh servis. Apalagi kita, urat saraf, otot, kulit, ini semua butuh servis. Ramadan ini, puasa ini sebenarnya servis. Begitu juga dengan puasa-puasa yang lainnya. Seorang dokter di barat mengatakan, saya tidak menemukan ada satu komunitas yang sesehat kaum muslimin, karena mereka punya ritual puasa. Sekarang tidak asing ya, banyak sekali di masa kita
pelatihan-pelatihan kesehatan untuk puasa ya. Ada puasa 16 jam, 18 jam, bahkan sampai ada yang puasa 36 jam dengan tujuan untuk membersihkan usus dia gitu ya. Nah, ini sebenarnya kesehatan. Ini hasil efek kalau Anda memang ya mengatakan alhamdulillah tepat sasaran.